Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Puluhan orang tua bersama dengan anaknya menggelar aksi demo memprotes sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi tersebut digelar lantaran mereka kecewa anaknya tidak lolos pada SPMB meski rumahnya dekat, hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari sekolah. Dengan membawa keranda mayat dan spanduk, puluhan orang tua bersama anaknya menggelar aksi demo di depan gerbang SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi demo yang dilakukan sebagai bentuk protes orang tua lantaran anaknya tidak diterima pada sekolah tersebut meski rumahnya tidak jauh dari lokasi sekolah. Menurut Dede Subandi, Ketua RT meminta Gubernur Banten diminta tidak tutup mata atas kebijakan yang telah dibuat. Kalau di Banten semuanya bergemuruh, artinya harus ada sikap dari Gubernur Banten, Andras Soni. Kenapa? Karena dia berani mengeluarkan kebijakan, berani dia siap dengan solusinya, mengatasi. Sementara Memi Melani Kodarian, Ketua Panitia SPMB SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa sistem SPMB tahun ajaran 2025-2026 di sekolahnya dimonitor langsung oleh Kejati Banten dan Kementerian Pendidikan RI. Ia menegaskan jika isu adanya siswa titipan tidak benar dan penerimaan murid telah sesuai dengan juklak-juknis yang ada. Untuk SPMB tahun ini, alhamdulillah Pak, dimonep oleh Kejati Banten, dari Irjen Kemendikdasmen, dari Inspektorat Provinsi, KCD juga selalu membersamai, Ombudsman juga gitu ya. Ada saran-saran untuk ini simpang siur ini untuk memang yang melibatkan siswa dan pegawai dibuka saja. Jadi kami di SPMB tahun ini membuka link aduan. Link aduan sudah disampaikan di IG sekolah, di media sosial sekolah. Link aduannya ada, bahkan ke media sosial warga Sepatan, Info Sepatan. Silakan kirim aduan yang melibatkan siswa dan pegawai sekolah. Pada tahun ini SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang hanya dapat menampung sebanyak 720 murid baru, sementara yang mendaftar 1.287 sehingga tidak dapat menampung seluruhnya. Dengan begitu, pihak SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang mencarikan solusi dengan memfasilitasi para calon murid yang tidak diterima masuk ke sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, puluhan orang tua bersama anaknya menggelar aksi demo di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Lantaran mereka kecewa anaknya tidak lolos pada SPMB meski rumahnya dekat. Kami ajak Anda pemirsa langsung bergabung bersama dengan Dedi Subandi, perwakilan orang tua calon murid, dan juga sudah masih bersama kami Bu Retno, pengamat pendidikan. Selamat siang Pak Dedi. Oke, siap. Selamat siang. Oke, Pak Dedi, kami ingin konfirmasi. Sejumlah orang tua ini menggelar aksi demo. Tuntutannya apa, Pak? Artinya tuntutan orang tua di sini, SPMB tahun 2025 ini, saya anggap gagal sebagai perwakilan masyarakat Sepatan. Kenapa? Karena sosialisasi dan edukasinya terlalu singkat. Dan perhitungan nilai tes, hasil nilai tes sama nilai raport yang diperhitungkan sebelumnya belum ada sosialisasi ke masyarakat. Nah, jadi masyarakat Sepatan lah yang jadi korban masalah SPMB tahun 2025 ini. Banyak warga sekitar Sepatan yang tidak diterima. Anak RT setempat pun tidak diterima. Bahkan ada anak yatim yang di lingkungan kami tidak diterima. Karena ada yang waktu pada saat pendaftaran itu kakaknya sudah terverifikasi
Tapi kenapa anak sekolah, anak yatim sama warga sekitar yang terdekat tidak diterima, sedangkan yang dari jauh-jauh diterima? Apakah ini ada permainan dari FPMB? Baik, Pak Dedi, ini sebelum menggelar aksi demo, apakah sudah ada musyawarah ataupun pertemuan terlebih dahulu dengan pihak sekolah, Pak? Sudah, sebelumnya kita sudah sampaikan. Bahkan sebelum Apa keterangannya, Pak? ya, bahkan sebelum FPMB dibuka pun kita sudah menemui pihak panitia. Tapi dari panitia sekolah SMK Negeri 2 dan kepala sekolah tidak pernah ada di sekolah. Mangkir. Apakah itu dibenarkan? Oke, Pak Dedi, kami ingin tahu, tapi Bapak tahu ada sistem bahwa penerimaan murid baru, katakanlah jarak rumah dengan sekolah juga diiringi dengan nilai, Pak, dari anak tersebut. Saya tahu, Bu, tapi dalam artian begini, sosialisasi dan edukasinya tidak tersampaikan pada masyarakat. Karena kenapa? Waktu sosialisasi dan SPMB dibuka, itu waktunya cuma 3 hari yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 2 Kabupaten Kecamatan Sepatan, Bu. Baik, Pak Dedi, mungkin ditahan dulu, kita juga akan menanyakan kepada ada pengamat pendidikan bersama dengan kami, ada Ibu Retno. Bu Retno, ini kan banyak sekali mungkin kasus-kasus yang serupa juga yang tidak mengetahui bahwasannya sistem zonasi ini juga tidak tersampaikan begitu kepada masyarakat. Bu, ini menanggapinya bagaimana nih, Bu? Apakah ini mencerminkan masalah dalam sistemik, Bu? Iya, sebenarnya gini, peraturan menterinya juga kan baru ya. Jadi peraturan menteri itu tentang SPMB itu memang betul-betul baru tahun 2025. Kan karena menteri yang baru ini pun baru dilantik kan di Oktober, yang kemudian ada proses ya sampai akhirnya keluarlah peraturan menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1 tahun 2025 tentang SPMB. Nah, berarti ketika itu keluar kan Kemendikbud harus melakukan sosialisasi dulu. Setelah sosialisasinya kepada dinas-dinas kemudian baru mensosialisasi kepada sekolah yang wajib mensosialisasi kepada orang tua. Itu sebenarnya jenjang terkait dengan polemik tadi yang disebutkan soal sosialisasi. Nah, karena biasanya ketika jadi peraturan menteri lalu jadi peraturan di bawahnya harus dibunyikan menjadi peraturan gubernur, nah ini nggak daerahnya melakukan. Jadi sekolah itu sebenarnya pada poin yang paling akhir. Jadi sangat bergantung pada penyiapan dinas pendidikan dan pemerintah provinsinya. Nah, lalu perlu dipahami adalah aturannya dibuat oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah, apalagi sekolah. Jadi sekolah itu ya hanya menjalankan, sementara pemerintah pusat lah yang membuat kebijakan. Jadi kalau ini aturan-aturan itu dianggap tidak tepat, memang protesnya harusnya ke Kemendikdasmen. Ya, kemudian yang ketiga ini yang menjadi karena tadi ya sosialisasinya mepet tadi 3 hari dan lain-lain, itu akhirnya membuat masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik. Nah, sebenarnya aturannya itu beda-beda di peraturan menteri yang sekarang ini, beda dengan sebelumnya. Nah, jadi di peraturan menteri ini kalau jenjang SD itu murni umur. Ya, jadi walaupun ada beberapa jalur tapi umur itu memegang seleksi awal. Jadi kalau kelebihan antara daya tampung dengan yang mendaftar, maka usialah yang menjadi patokan, itu SD. Tapi begitu SMP, enggak. Nah, SMP inilah yang paling masih sama dengan aturan sebelumnya, di Permendikbud sebelumnya. Yang membedakan hanya kuotanya turun. Jadi tadinya 50% zonasi, sekarang turun menjadi masing-masing daerah tuh diperkenankan antara 30-40% saja. Jadi tidak 50% lagi, tapi aturan zonasinya masih sama. Karena kan ada 4 jalur. Jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua atau mutasi gitu ya. Nah, kalau SMK dan SMA ini beda. Jadi di Permendikbud yang sekarang untuk SMA dan SMK, kalau kelebihan ya antara jumlah
pendaftar dengan daya tampung, maka Oke, seleksi pertamanya baik. adalah nilai. Jadi walau dia berada di Oke. jalur domisili atau zonasi, tetap nilai menjadi utama. Makanya Baik, Bu tadi, Retno. oh ini sebelahan mas sekolah, tapi mungkin nilainya kalah sama yang rumahnya jauh. Oke. Akhirnya yang lolos adalah yang nilainya lebih tinggi meskipun rumahnya sebenarnya lebih jauh dari sekolah. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno. Sebelumnya juga ada Pak Dedi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga Baik. polemik ini mungkin Ya, bisa Bu. diselesaikan. Jadi berkaca begitu ya pada kasus tahun ini, tahun depan diperbaiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.